Singkat cerita, pagi pun tiba dengan gedung turnamen yang sudah dipenuhi penonton dan para master bergelar kayu Cina dan bahkan petarung luar negeri seperti Yujiro, Ali Junior dan Baki yang akan ikut serta dalam turnamen Muay Thai yang agung ini. そしてバキラ格闘家との間に死闘9区へ向かった。 Setelah rekap cerita dari peristiwa sebelumnya termasuk Baki yang keracunan akibat tangan beracunnya Nagi, adegan mundur sedikit di sebuah gedung dengan Yujiro berbicara dengan Ali Junior, di mana pertemuan kedua pertama mereka semenjak Ali Junior disentil oleh Yujiro hingga menangis, yang sekarang berbincang tentang kemampuan ayahnya Muhammad Ali, di mana Yujiro yang masih yakin bahwa gerakan Muhammad Ali adalah bukan boxing, tapi adalah seni bela diri campuran, sebuah teknik yang dirancang untuk segala serangan. Tapi sayangnya teknik yang dikembangkan Ali itu belum sempurna hingga saat di akhir gelarnya. Namun di sini putranya Ali Junior percaya bahwa dia kini telah menyempurnakan gaya bertarung ayahnya berdasarkan kecepatan tinju dan gerak kaki. Namun Yujiro yang meringis seakan meragukan kemampuan Ali. Ali Junior yang merasa diragukan akan menunjukkan kemampuannya sekalian menantang Yujiro Hanma jika tidak keberatan. 本身で行かせてもらう。俺の拳は羽引きをしちゃいねえ。いい速さだ。速い。落ちてなんてスピードをかわした。 Ali Junior dibuat kaget dengan tendangan Yujiro yang ternyata lebih cepat dari tinjunya. Namun walaupun begitu, Yujiro mengakui kemampuan Ali hampir persis dengan kemampuan ayahnya. Kemudian Yujiro melakukan posisi berbaring setengah badan di lantai dan mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah jurus yang dilakukan Igari versus ayahnya saat turnamen 30 tahun yang lalu di sebuah ring tinju. Namun faktanya korban pertama dari teknik ini adalah ayahnya, di mana saat itu Igari yang terpojok melakukan posisi seperti itu dan Muhammad Ali yang kebingungan lekas meminta Igari berdiri dan lekas menyerangnya tanpa Ali berani mendekat. Namun walaupun posisi seperti ini sepele, ini tak bisa diremehkan, ungkap Yujiro. Lalu Yujiro bertanya pada Ali, apa yang dilakukan dirimu menghadapi lawan ketika menggunakan teknik yang sama? Namun Ali yang sempat terdiam kemudian mengatakan buat apa melawan musuh besar yang berbaring sukarela diserang. Padahal umumnya bela diri diciptakan untuk mereka yang merasa lemah, bukan untuk melampiaskan ambisinya. Dan jika musuh sudah posisi pasrah, buat apa bertarung, lebih baik dia pergi meninggalkan, ungkapnya. Jelas Yujiro spontan terkejut dengan ucapan Ali, padahal sudah repot-repot dirinya berpose seperti itu dan membuat dia marah karena diabaikan oleh Ali. Singkat cerita, adegan mengulang di mana Ali Junior datang ke kuil Bailin di Cina berniat untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen Muay Thai yang agung ini. Master Ryu yang menyambutnya yang sudah paham bahwa tamunya adalah putra dari Muhammad Ali sang legenda tinju. Master Ryu mengizinkannya, namun Ali harus membuktikan jika dirinya benar-benar pantas ikut dalam turnamen ini. Singkat cerita, Ali Junior harus menghadapi salah satu murid Master Ryu yang berbadan besar. Namun pertarungan yang baru dimulai, lawannya melakukan teknik yang sama yang dilakukan Yujiro Hanma waktu lalu. Dan pria itu mempersilahkan Ali untuk menyerangnya. Sempat terdiam sejenak tak ingin gegabah, Ali memilih menunduk dan balik mempersilahkan lawannya menyerang dirinya terlebih dahulu. Ya, semua siswa termasuk Master Ryu dibuat terkejut dengan kemampuan Ali dan Master Ryu mengungkapkan jika pertarungan ini berpapasan dengan kejayaan ayahnya 30 tahun yang lalu, pasti ayahnya akan ikut berpartisipasi dalam turnamen ini. Tapi beruntung sekarang putranya yang dirasa telah mewarisi gaya bertarung ayahnya akan menggantikannya.
Berpindah pada dua orang saudara kandung yang sama-sama bergelar Kaiyo Master Kungfu, dan adiknya ini adalah salah satu pengguna tangan beracun yang ditakuti di Cina. Dan baginya pertarungan Raita yang agung ini sangat berarti baginya untuk mempertahankan gelarnya. Dan takkan berbelas kasih pada lawannya walaupun itu kakaknya sendiri. たとえあなたが相手でも Singkat cerita, hari pertarungan dimulai di mana berkumpul 12 para Kaiyo Master Kungfu dari berbagai perguruan di China. Dan bahkan aliran Muay Thai dari Thailand yang mendapatkan gelar Kaiyo, serta Dorian bergelar Kaiyo dari Amerika dengan ditemani Oliver sebagai pengawas tahanannya. Dan satu lagi Kaiyo yang berasal dari Jepang yang bernama Jiaku ini. Namun pertarungan ini akan diramaikan juga oleh mantan juara bertahan Muay Thai 100 tahun yang lalu, juara tahun kemarin yang kini berusia 146 tahun yang akan ikut kembali berpartisipasi dalam turnamen Muay Thai yang agung ini. Kita sebut saja Master Kaku. Dan pertarungan ini juga diikuti 3 tamu asing yang akan ikut berpartisipasi dalam turnamen ini yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Turnamen, yaitu Ali dari Amerika, Baki dan Yujiro Hanma yang berasal dari Jepang. Dengan begini maka petarung akan menjadi 16 orang yang merebutkan gelar Master Kaiyo sejati. Dengan susunan struktur lawan yang sudah disiapkan, mereka semua diminta bubar. Dan sekarang pertarungan pertama antara Master Ryu bergelar Dewa Perang yang melawan Yujiro Hanma bergelar makhluk terkuat di bumi akan bertanding. Namun sebelum pertarungan dimulai, para Dewan Turnamen ingin mengetes kemampuan petarung asing yaitu Yujiro apakah benar-benar layak dalam turnamen ini, dengan memintanya memecahkan setumpuk genteng yang tebal yang diklaim sangat kokoh. Jelas hal ini sangat menggelikan bagi Yujiro, tapi dia harus beri paham para penonton. 瓦割りせんべいほどの土の塊を割ったところで何の目安にもなるまい。有資格者でした。くだらぬショーだ。教えてやる。 Dengan sembari mendekati Master Ryu seakan ingin memulai pertarungannya, dan sebelum itu Yujiro berorasi bahwa latihan 100 tahun yang dilakukan Master Ryu adalah hal yang sia-sia. Dimulai Master Ryu yang mulai terpancing emosi mulai melesatkan serangannya. Tapi sayangnya jari-jari Yujiro lebih cepat menembus kulit wajahnya. これだ。100年も使ったんだ。とっかえてやんな。 Ya, tampak kulit wajah Master Ryu yang terlepas dari kepalanya hanya dengan satu serangan dari Yujiro dan dilempar ke arah Dewan Turnamen. Sempat mengklaim kemenangan pertarungannya, tapi tiba-tiba muncul Retsu yang tak terima gurunya harus terluka akibat serangan yang begitu berlebihan Yujiro, dan balik menantang Yujiro untuk melawannya. これはやってもない。 Namun dengan tertatih datang Master Ryu menghampiri Retsu, namun dirinya merasa terhina dengan Retsu yang mengambil alih pertarungannya dan menganggap dirinya masih mampu bertarung dan masih kekeh menghadapi Yujiro. 武力する気か。ずるいじじいだぜ。 Pertarungan singkat ini dimenangkan oleh Yujiro dengan tendangan yang telak menghancurkan wajahnya. Singkat cerita, pertarungan selanjutnya diumumkan antara Muhammad Ali Junior melawan pria bernama Joe Kaiyo. Sementara itu, Ali Junior sendiri masih berlatih tinjunya. Tak lama kemudian datang Kazuya yang menghampirinya, yang membuatnya Ali kaget ada wanita yang ia temui di Tokyo waktu itu di tempat ini. Setelah Ali tahu bahwa Baki Hanma, pria yang sedang sakit yang ikut dalam turnamen ini, adalah kekasih Kazuya, berusaha menenangkan Kazuya yang bersedih dan memintanya untuk terus berdoa untuk keselamatan pada Baki dan berjanji jika Baki menjadi lawannya, pertarungan akan berakhir tanpa masalah. いいかい？ Weh, Ali. 片やボクシング流剣をつく巨人ジョカイヨ。 Singkat cerita, mereka sudah berhadapan dengan Ali yang melawan Joe Kaiyo yang ternyata sosok raksasa. Hingga pertarungan dimulai, Joe mulai menyerang. ドラが今日初めて鳴らされた戦いを告げる。ダウン安げの決着だ。
Sebuah serangan Ali mengarah ke testisnya Joe membuat senap yang sangat luar biasa pastinya kita ya bagi laki-laki. Dan tak tinggal diam Joe mulai lekas menyerang. 勝った勝ち上がったぞジョカイオ なんという雷大祭だ。 Hingga gong berbunyi, Ali Junior keluar menjadi juaranya. Dan sekarang total 2 kayo Cina telah dikalahkan oleh tamu asing. Selanjutnya adalah pertarungan Master Kayo bernama Lee pria racun yang sebelumnya yang akan berhadapan dengan Baki. Sementara itu Baki sendiri masih harus muntah-muntah darah dengan kondisinya yang semakin memburuk. Kemudian datang Retsu memberikan tahu bahwa lawannya adalah pria bernama Lee, spesialis tangan beracun yang amat terkenal di Cina. Retsu juga mendukung jika Baki berhadapan dengan Lee pengguna racun tersebut. Namun di sini yang batin dan perasaannya tersiksa adalah Kazue yang menganggap bahwa Retsu sangatlah egois, mendorong Baki dalam bahaya terus-menerus. Namun Baki yang mengerti perasaan Kazue menenangkannya bahwa dia tak keberatan akan hal ini. Karena dengan adanya Kazue di sampingnya cukup memberikan semangat dan keberanian baginya serta berjanji tak akan kalah dalam pertarungannya. Singkat cerita pertarungan ketiga dimulai. Baki yang kurus akibat racun harus melawan pria bernama Lee Kayo pengguna tangan beracun. Dan tanpa basa-basi Baki lekas menyerang. Namun sayang tendangan Baki mengenai tangan beracunnya Lee yang mengakibatkan benjolan biru besar mendadak di kakinya. Baki yang menyadari akan bahaya jika dibiarkan benjolan tersebut, dirinya menyedot semua darah di benjolan tersebut. Kemudian Lee kembali datang dan memberikan serangan tinjuan pada Baki. Ya entah bagaimana tiba-tiba bentuk tangan beracun Lee menjadi normal kembali dan mengecil. Sementara itu Baki yang masih bertahan balik membalas serangannya. Namun Baki harus terjatuh efek pukulan Lee yang mendadak membuatnya memuntahkan darah yang begitu banyak. Sementara itu Kazue yang duduk di dekatnya dengan wajah yang datar dan pasrah melihat tubuh kekar yang sering mendekapnya kini sekarang benar-benar berubah tak seperti dulu. Namun dalam hati yang sangat dalam, Kazue berusaha menepis fakta itu bahwa Baki masih seperti dulu, tak ada perubahan baginya. Sembari menangisi air matanya yang menghujani Baki dan membuat Baki kembali terbangun. Tiba-tiba Baki dengan cepat menghindar seakan pulih dari penyakitnya dan Retsu sadar bahwa Baki hampir sembuh. Begitu juga dengan Yujiro Hanma yang berasumsi bahwa serangan Lilah yang membuat Baki pulih. Kemudian Yujiro bercerita dahulu tahun 1540-an saat dinasti Ming dari Cina mewariskan tangan beracun ke Jepang dengan sebuah 7 gulungan yang membahas metode memproduksi tangan beracun. Yang waktu dulu komandan militer Jepang yang bernama Yashimoto Imagawa hanya memperbolehkan para ninja lah yang mempelajari teknik tersebut. Hingga akhirnya teknik itu terus diajarkan 4 abad sebelum peradaban modern datang. Tapi faktanya Cina sangat pintar bahwa gulungan tangan racun itu bukanlah ada 7, tapi masih ada 5 lagi yang tidak diberikan pada Jepang.
Sementara itu 7 gulungan mengajarkan Ying dan 5 gulungan mengajarkan Yang. Dan tahap sempurna adalah mereka yang mempelajari 12 gulungan tersebut, keseimbangan Ying dan Yang. 先ほどまで地面に倒れていた Kembali pada Baki yang merasakan tubuhnya mulai enakan dan merasakan lebih enteng, membuatnya semangat untuk meladeni Lee. 理が読まれてる Di sini Lee menyadari dengan kemampuan Baki sekarang bahwa serangan Yin dan Yang tangan beracunnya memberikan efek pada tubuhnya Baki, menetralkan racun dan mengeluarkan racun di otaknya. Ditambah euforia atau sebuah kekuatan imun semangat atau imun bucin dari pacarnya telah memberikan dorongan besar pada Baki untuk bangkit. Entah apa yang dijelaskan Lee membuat Baki bingung, tapi sekarang rasanya tubuhnya ingin mengalahkannya. Iya, pada akhirnya Lee Kaiyo pingsan dengan keadaan berdiri sebelum serangan penutup dari Baki mengenainya, hingga gong berbunyi bertanda Baki Hanma pemenangnya. 勝者はハンマーバキ Dan jelas membuat Kazue senang dengan atas membaiknya kondisi Baki sekarang. 変わってない。さあ Singkat cerita, untuk menyambut pulihnya Baki, Resu memberikan banyak hidangan untuk Baki santap. Jelas dengan setelah beberapa minggu dirinya tak nafsu makan, kini membuat Baki ingin memakan semuanya yang ada di depannya. Setelah rampung dengan makanannya, sekarang tinggal makanan penutup. Kemudian Resu meminta Baki untuk meminum 10 liter air dengan dicampurkan fruktosa atau gula terbuat dari buah-buahan. Sebanyak 4 kilo yang diketahui bahwa fruktosa kandungannya mudah diserap oleh tubuh. Walaupun tubuh Baki sudah netral dari racun, namun belum pulih sepenuhnya. Sembari mengaduknya dengan tangan, meminta Baki untuk menghabiskannya. 砂糖水14キロの Sementara itu organ tubuh yang sempat mengalami efek racun sebelumnya ditambah jaringan sel-sel ototnya yang perlahan hancur akibat menahan serangan musuh, dan hati yang sempat kekurangan glikogen sekarang semuanya seakan bersumpah telah siap untuk membalaskan dendam. Dan pada saat itu juga Baki merasakan pemulihan di tubuhnya yang sangat luar biasa dengan asap yang banyak keluar dari tubuhnya. Pertarungan selanjutnya antara juara bertahan Master Kaku yang akan melawan pria bernama Samuan Kaiyo dari Thailand yang berumur 25 tahun, yang dimana jarak usia mereka berdua berjarak 121 tahun. Diceritakan bahwa Samuan pindah ke Thailand pada umur 18 tahunan dan bertarung Muay Thai dari ring ke ring untuk mencari nafkah. Hingga saat dewasa dia pindah ke Hong Kong untuk belajar seni Kenpo Cina dan mendapatkan gelar Kaiyohnya. Kemudian dirinya memacu perintah angan-angannya ke ambisinya untuk melakukan serangan secepat mungkin, sangat cepat jika bisa untuk menyerang duluan. Ya, lagi-lagi testis atau bahasa Inggrisnya Priscilline yang diserang, sebuah titik vital sekuat apapun petarung dan gelarnya, pasti ketika disentil testisnya membuat pria tak berdaya. Dan kali ini membuat pertarungan berakhir dengan singkat. Setelah pertarungan usai, Master Kaku diserbu wartawan atas pertarungannya yang begitu singkat. Namun sembari menyentil kepala wartawan, beliau mengatakan bahwa prinsipnya dalam bertarung, dirinya tak membutuhkan kekuatan untuk bertarung tapi sebuah teknik. Karena kekuatan bukan hal yang utama dari pertarungan, tapi adalah teknik yang jitu. Dan menjelaskan menggunakan teknik yang sesuai dengan situasi, sembari memperkirakan kecepatan yang sesuai. Kendalikan emosi saat diserang dan harus tahu kapan jika harus menyerang. Di sisi lain, Mas Samuan masih merasakan sakit di testisnya dan teriak yang bagaimana si Johnny-nya terbuka di hadapan penonton, membuat ia meluapkan emosinya dengan menendang tiang.
Tiba-tiba datang Yujiro Hanma yang menyindirnya atas pertarungannya yang sangat memalukan. Sembari mendekati Yujiro, Samon hendak memberikan pelajaran pada Yujiro. 明日からも未熟ではある。 Berpindah pada Baki di ruangan yang penuh kabut lembab yang berasal dari tubuh Baki yang masih memperistirahatkan organnya, dan Baki yang mulai terbangun merasakan tampak lebih bugar di tubuhnya daripada sebelumnya. Baki! Fukkatsu! Hanma Baki! Fukkatsu! 試合して。 Sementara itu pertarungan giliran Dorian yang bergelar Kaiyo yang benar-benar mental dan fisiknya terganggu akibat pertarungan sebelumnya, sembari makan permen dengan Oliver yang akan mengawasi tahanannya. Melihat sikap dan kondisi Dorian sempat membuat ragu para penonton. Sementara itu lawannya adalah master bernama Yoh. Setelah aba-aba dimulai, lekas Yoh menyerah. つけてやれ。 Hingga permennya terjatuh, Dorian hanya berfokus pada permennya tanpa menghiraukan serangan Yoh. Namun sayang, Dorian yang tak tahu apa-apa harus terluka parah secara mengenaskan tanpa perlawanan yang berarti. Kemudian datang Oliver yang memungut permennya dan membilasnya dengan mulutnya dan mengembalikan pada mulut Dorian, membuat Dorian yang spontan terbangun tanpa tertatih. Oliver menggiring Dorian untuk keluar arena dan membuat para penonton mengapresiasi atas ketahanan tubuh Dorian yang walaupun psikisnya agak terganggu, tapi dengan mudah santai jalan keluar seakan tak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, Yoh yang tak puas dengan pertarungannya tak terima jika Dorian yang keadaannya seperti itu mendapat gelar Kaiyo dan meminta pertandingan diulang kembali dan yang serius. Oliver berusaha memberitahu Yoh bahwa Dorian sedang sakit dan Dorian ikut turnamen hanya menggugurkan pertarungannya saja. Tapi jika masih belum terima, Oliver menawarkan diri untuk menjadi lawannya. Saat ditanya Yoh apakah dirinya brutal, tentu sangat brutal. Spontan mengangkat tangannya, Yoh membuat Yoh ketar-ketir. 負けられない。メガネにかなったかな。すぐに雷隊へ戻れ。 Singkat cerita, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Turnamen, dikabarkan akan ada pertandingan spesial antara Oliver, asisten Dorian, dengan Yoh yang membuat para penonton tertarik bersorak. Di saat mereka sudah saling berhadapan, Yoh dengan sombong mengungkapkan bahwa tubuhnya sudah terlatih di berbagai situasi dan kondisi. Dimulai serangan rantai, dilindas truk, ditembak meriam, mandi, di air terjun setinggi 30 meter sampai pagi, dan sekarang Yoh mempersilahkan Oliver mengetes ketahanan tubuhnya. Lalu dengan senang hati Oliver menerima tawarannya. 通用するはずもないのだが、お言葉に甘えさせてもらう。だけだし。 Ya, faktanya latihannya Yoh sia-sia dan telah kalah dengan satu tinjuan Oliver. 通りはこんな強烈な技術に対しての明確なアンチテーゼ。 Singkat cerita, pertarungan ke-6 babak pertama akan diisi oleh seorang pria bergelar Kaiyo dari Jepang yang bernama Jiaku. Ini seorang praktisi Kokendo yang akan melawan Kaiyo Cina yang bernama Chin yang mewakili perguruannya. Dan tanpa aba-aba, Jiaku lekas menyerang.
Iya, Jiako yang sempat terpental, kemudian Chin mengungkapkan bahwa bela diri Cina menggabungkan semangat dalam tinjunya, yang membuat bela diri Cina lebih unggul dari negara manapun, serta menambahkan elemen lingkungan sekitar seperti tanah, maka bisa menjadi serangan yang mematikan, ungkapnya. Dan Chin masih bingung mengapa orang asing bisa mendapatkan gelar Kaio, tapi sayangnya itu hanyalah sebuah gelar, dan lekas menyerang. 親父、話がある。 首の皮一枚でつながったと。 Di tempat berbeda, Baki menemui ayahnya meminta bertarung dengannya, karena menurutnya jika dirinya bisa melampaui kemampuan ayahnya, sedikit saja dengan mudah baginya mengalahkan ayahnya. Kemudian ayahnya Yujiro mengingat terakhir kali 4 tahun yang lalu Baki menantang dirinya, berakhir dengan kekalahan. 俺に相手をしろと。 Tapi sembari membuka baju, Baki balik mengungkapkan apakah ayahnya yang takut kali ini. Namun dengan santai Yujiro mengatakan jangan terlalu memaksakan situasi, sembari melihat kaki Baki yang bergetar yang aslinya ketakutan menantang ayahnya. Dan untuk terakhir kalinya ayahnya memperingati Baki jangan mengatakan bahwa dirinya sangat takut dengannya. Kau hanya mengalahkan seorang seniman bela diri kelas 3, tapi seakan berucap seperti master bela diri, ungkap ayahnya geram. Baki yang kembali bangkit berusaha menghampiri ayahnya untuk melakukan serangan balik, tapi ayahnya sendiri sudah tiada. Kembali pada Jiako yang sempat terpental namun tak berakibat fatal pada tubuhnya. Seraya menghampiri Chin perlahan, kemudian Jiako menawarinya untuk melatih tekniknya pada murid-muridnya di Jepang. Sontak semua dibuat kaget dengan Jiako yang merekrut orang di tengah pertarungan, dan Jiako yang masih menyudutkan pikiran Chin atas tawarannya sebagai pelatihnya. Tapi faktanya itu adalah sebuah pengalihan fokus untuk seluasa Jiako membanting Chin. Ya, tapi walaupun begitu jika Chin berminat Jiako akan mengajaknya, hingga dipastikan pemenangnya kali ini adalah Jiako, Kaio dari Jepang. Di sisi lain sekarang giliran Retsu yang keluar untuk bertarung mewakili Kuil Bailin setelah Master Yu gurunya yang telah gugur, yang sekarang akan melawan pria bercincin emas di seluruh jarinya, petarung bergelar Kaio yang bernama Son yang mewakili perguruannya juga. Son mengungkapkan telah 7 tahun jarinya terpasang cincin-cincin ini spesial baginya melepas untuk memberikan hantaman pada Retsu. Kaio no ninkaを得て7年。山の領域だ。 Namun faktanya itu bukanlah apa-apa bagi Retsu yang ternyata cengkraman Retsu jauh lebih kuat daripadanya dan mengawali dari dasar menurutnya. Kemampuan Kaio sekarang levelnya telah menurun, ungkapnya. 海洋のレベルも落ちたものだ。 Singkat cerita, Retsu bersama para petarung lainnya dan beberapa dewan turnamen berhadapan dengan juara bertahan Master Kaku, dan beliau menanyakan pada Retsu apa yang dirasakan dalam turnamen ini. Dengan jujur Retsu mengatakan bahwa penyandang gelar Kaio sekarang membuatnya sangat kecewa karena banyak yang jauh dari kata layak baginya. Ditambah menurut Master Kaku hanya mereka berdua pemenang di 7 pertandingan babak pertama yang asli petarung Cina, selebihnya dimenangkan petarung asing. Kemudian Master Kaku meminta para dewan turnamen memperlihatkan tangan mereka dan tampak tangan lentik bak wanita dan ya, terputus itu adalah hukuman yang diberikan pada para dewan karena menurut Master Kaku gelar Kaio tak bisa diberikan oleh orang asing. Kemudian Master Kaku memanggil 2 orang petarung lain. Perkenalkan, dia bernama Sunsei, putra Master Kaku saat dia berumur 120 tahun yang lalu. Dan temannya ini adalah Ron. Di sini Master Kaku ingin membuat persekutuan petarung Cina dengan merekrut 2 orang ini untuk melawan petarung asing. Namun ada 1 orang yang menolak karena dirinya belum bertanding. Namun dengan sedikit diberikan sentuhan, pria itu pun ambruk dan sekarang anggota mereka menjadi cukup untuk bertanding dengan melawan petarung asing.
Singkat cerita, Retsu menyampaikan sistem pertarungan akan dirubah di mana grup dibagi menjadi 2 kelompok antara petarung Cina melawan pemenang petarung asing 5 versus 5. Yang seakan Yujiro tahu bahwa mereka para petarung Cina tak mau jika turnamen ini dimenangkan oleh pihak asing dan membuatnya hanya bisa tertawa. Dan bagi bertanya berarti Retsu akan berpihak pada tim Cina. Kemudian Retsu mengiyakan dan menambahkan bahwa tim mereka akan menambahkan 2 kandidat baru karena satu di antara mereka beralasan kecelakaan, yaitu Sun Seikaku dan So Bunron. Dengan begini pertarungan lengkap 5 versus 5. Dengan terpaksa dan tegas bahwa Retsu akan mendukung pemenang turnamen ini adalah harus petarung Cina dan bersumpah 5 pertandingan sempurna akan mereka menangkan. Namun dengan membalas sombong, Yujiro mengungkapkan bahwa dia mampu memberikan kemenangan 1 versus 5 sekalipun. Sekarang sistem resmi dirubah yang sudah disetujui oleh para 2 kubu kelompok. Tugas setiap petarung hanya harus menang untuk tidak kalah duluan di tim mereka. Di belakang ring, Yujiro ketua tim tak membiarkan jika tim petarung Cina mendapatkan 5 kemenangan yang sempurna. Walaupun Cina sudah dikenal 4000 tahun seni bela dirinya, dan sekarang Yujiro berniat mengubah sejarah itu menjadi mutlak lelucon. Dan untuk pertama kalinya Yujiro Hanma sebagai ayah mengajak anaknya untuk bekerja sama dengannya. Walaupun Baki yang sangat membenci ayahnya apalagi mukanya, asumsi ayahnya atas masalah ini dia sepakat. Dan kini walaupun di antara mereka banyak masalah satu sama lain, mereka memendam hal itu demi kekompakan satu tim. Dan kini Oliver yang akan maju pertama melawan So Bunron, dan Yujiro yang menyambutnya memintanya bersiap atas lawannya yang akan dihadapinya. Kemudian di tengah ring, Oliver membuka bajunya menyisakan celana dalam yang menampakkan ototnya yang besar dan berurat. Berbeda dengan Mas Ron yang lebih santai dan tertutup dengan tangan yang berada di sakunya dan wajah yang acuh tanpa memandang lawannya. Namun itulah wajah yang tampak sangat berbahaya. Oliver yang menghampirinya lekas memberikan serangan santainya. Namun hal itu ternyata telah ditanggapi cepat oleh Ron juga, yang santai menahan dengan satu tangan lagi yang berada di sakunya. Tapi tampak jelas keduanya sama-sama kuat karena terlihat lantai retak yang menahan pukulan Oliver. Namun juga masih dihadapi santai oleh Ron yang menahan serangan Oliver dengan satu tangannya. Iya, dengan gerakan cepat tangannya keluar memberikan sebuah sayatan yang jelas tak ada yang menyangka lesatan Ron tadi adalah sebuah tangan yang cepat layaknya pisau. Dan dengan cepat memasukkan lagi tangannya ke sakunya kembali. Tak tinggal diam, Oliver memasang kuda-kuda yang sama dengan memasukkan tangannya ke samping sempaknya meniru gaya Ron. Seakan menyindir, Oliver merasa nyaman dengan kuda-kuda seperti ini. Melihat hal itu, Ron mengeluarkan tangannya dan lekas menamparnya dengan gerakan yang begitu cepat. Tak ada waktu bagi Oliver untuk menangkisnya. Kemudian memasukkan kembali tangannya ke posisi semula, membiarkan Oliver untuk menyerangnya dengan senang hati. Dan Oliver pun akan melakukannya. Oliver yang sempat tumbang kembali bangkit dan melakukan kuda-kuda yang sama lagi dan mempersilahkan Ron untuk menyerangnya.
sempat mengumpulkan kekuatan yang berpusat pada tangannya hingga menghempaskan Ron, membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Bahkan membuat Yujiro dan penonton lainnya tak percaya dengan serangan Oliver yang mampu menumbangkan Ron. Namun tak lama kemudian Ron kembali bangkit. Namun Oliver yang mulai terbiasa dengan serangannya Ron membiarkan dia terus menyerangnya tanpa perlawanan. Hingga dirasa tepat Oliver memegang kepalanya dan mulai adu banteng dengannya. 想像したくもねえ。 Jelas, sekarang dengan keadaan seperti itu serangan tangan secepat apapun mustahil bisa menembus otot perut Oliver yang tebal yang bahkan peluru saja tak mampu untuk menembusnya. Membuat jari-jari Ron tangannya sendiri harus patah tak beraturan. Oliver juga yakin bahwa Ron telah melatih tangannya pasti melakukan latihan yang tak biasa. Begitu juga dengan dirinya melakukan latihan yang tak terhitung lamanya. Hingga pada akhirnya bersamaan gong berbunyi, pertarungan babak pertama antara dua kelompok dimenangkan oleh Oliver. Jelas awal kemenangan membuat Yujiro bangga pada Oliver. Namun berbeda dengan Master Kaku yang sedikit kesal. Mereka yang telah bersumpah akan melakukan 5 menangan yang sempurna, tapi harus diawali oleh kekalahan. Dan untuk selanjutnya Sunsei akan mengajukan diri untuk bertarung mewakili timnya. Dan Retsu yang sempat memperingati Sunsei bahwa lawannya adalah pemenang turnamen di Jepang, memintanya untuk berhati-hati. Begitu juga dengan Baki yang sudah bugar badannya telah bersiap. Dan sekarang dua putra dari ayah yang sama-sama kuat akan bertanding. Setelah gong dibunyikan, Sunsei pun mengawali menyerang. Namun dengan cekatan Baki menghindar ke kanan dan lekas mengincar dagunya, membuat fatal otaknya berguncang membentur dinding tengkorak secara berulang-ulang dan bisa berakibat fatal gegar otak. Namun Baki yang menambahkan serangan dari arah bawah memperparah kerusakan kepala dalamnya dan terus-terusan menyerang mengincar kepalanya. Ya, seketika penonton dibuat terdiam dengan pertarungan yang begitu singkat, di mana Baki yang sadari awal sudah mengincar kepalanya Sunsei terus-menerus, membuat Sunsei tak sadarkan diri. Bersamaan gong berbunyi menandakan Baki keluar menjadi sang juaranya. Jelas walaupun mereka tampak musuh, kali ini ayahnya sangat bangga pada anaknya. Dan membuat timnya bangga. Begitu juga dengan Gyako yang berasa ingin merekrut Baki menjadi pelatih muridnya. Sementara itu Sunsei yang tersadar terbangun di ruangan istirahat yang sudah ditunggu ayahnya. Dan Master Kaku sedikit kecewa atas kekalahannya, bahkan meragukan Sunsei jika dia anaknya. Kemudian di sisi lain Gyako akan menjadi peserta selanjutnya mewakili timnya dan berjanji pada Baki untuk tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Namun di sisi lain Kaku mengingatkan Resu untuk tidak kalah karena jika kalah maka tim petarung Cina akan gugur dan merusak reputasi 4000 tahun gelar seni bela diri terkuat Cina akan hancur. Hingga mereka berdua saling berhadapan bersamaan pertarungan dimulai. Alih-alih lekas menyerang, Gyako berjalan santai menghampiri Retsu dan mengajaknya berjabat tangan, membuat semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang dilakukan Gyako. Namun siapa sangka itu adalah awal serangan dari Gyako. Tapi faktanya lengan Gyako masih belum kuat untuk memutar balik lengan Retsu yang jauh lebih kuat dan balik membantingnya. Sempat terpental bersama olok-olok dari penonton karena dianggap curang, Gyako kembali mengajak Retsu bersalaman. Retsu yang mengikuti cara bermain Gyako mau meladeni salamnya. Tapi lagi-lagi Retsu sudah tahu apa yang mau dilakukan Gyako, yang kini mereka saling adu otot perut membuat Gyako kesulitan membantingnya.
Namun Jiako yang masih kekeh bangkit masih melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, mengajak Retsu bersalaman. Semua penonton dibuat diam bercampur geram dengan gaya bertarung Jiako. Namun Retsu yang masih mau meladeni salamnya, dan dengan kekuatannya Retsu memukulnya secara brutal tanpa melepas genggamannya. Tapi tiba-tiba tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Jiako lekas mematahkan lengan Retsu. Jelas membuat penonton yang tak terima turun ke arena ramai-ramai, namun langkah mereka dicegat oleh Retsu yang meminta mereka kembali karena ini bukan pertarungan mereka dan tak perlu mencemaskannya, serta meminta mereka kembali ke kursi masing-masing. Dan kini dengan satu tangan masih mampu menantang Jiako. Retsu yang menggunakan jari kakinya sebagai pengganti tangannya ternyata mampu membanting tubuh Jiako. Di mana Jiako menekan titik vital kaki yang sering disebut Sanjiao, di mana tempat lewatnya saluran limpa kaki, meridian hati kaki, dan meridian jantung. Dan jika berhasil menyerang titik ini, maka akan memicu ke seluruh tubuh dan merubuhkan lawan sebesar apapun itu. Dan apa itu meridian? Saya juga tidak tahu. Ya, walaupun Jiako jenggotnya nyaris habis akibat serangan kaki Retsu, Jiako menawari Retsu untuk menyembuhkan lengannya. Karena serangannya bukanlah spesialis mematahkan, tapi hanya membuatnya terkilir saja, ungkapnya. Dan hanya dia yang bisa memperbaiki lengannya dan meminta Retsu memberikan tangannya. Setelah berhasil membelokkan persendiannya Retsu, Jiako meminta pertarungan dimulai lagi dari awal. Begitu juga dengan Retsu yang bersemangat menyerangnya. Jiako yang tubuhnya banyak menerima serangan kali ini punggungnya harus merasakan sakit di punggungnya yang membuat penonton tercengang. Namun tiba-tiba Jiako memposisikan tubuhnya dengan gaya yang aneh. Tapi faktanya itu adalah sebuah posisi pertahanan Jiako untuk meminimalisir Jiako yang tubuhnya banyak menerima serangan kali ini punggungnya harus merasakan sakit yang amat di punggungnya yang membuat penonton tercengang. Namun tiba-tiba Jiako memposisikan tubuhnya dengan gaya yang aneh. Tapi faktanya itu adalah sebuah posisi pertahanan Jiako untuk meminimalisir serangan ke area lain. Seraya berbalik ke arah Retsu dan bertanya mengapa berhenti. Jelas membuat Retsu benar-benar marah dibuatnya. Tapi sayangnya itu hanyalah sebuah pancingan untuk Jiako mendekat. Yang kali ini benar-benar membuat Retsu kehabisan kesabaran. Dengan serangan beruntun tanpa henti, Retsu terus menyerang Jiako. Begitu pula dengan Jiako yang memposisikan tubuhnya mode bertahan, di mana dia melakukan hal itu karena itu adalah sebuah posisi ideal untuk menahan serangan beruntun. Karena daerah punggung 7 kali lebih mampu menahan serangan daripada bagian depan atau bagian yang lainnya, dengan harus sedikit menahan serangan dan mencoba untuk tetap tersadar.
Tapi seketika Retsu menghentikan serangannya, begitu juga tampak Jiako yang sudah kewalahan. Retsu pun sudah tahu bahwa Jiako sudah hampir titik terakhirnya. Dia berusaha menahan, maka dengan serangan santai di titik yang tepat sudah bisa melemahkannya. Ya, Jiako harus menerima kekalahannya dengan serangan dari Retsu. Namun begitu tangannya masih kuat bergelantungan di tangannya Retsu tanpa terjatuh. Dan dengan begini kemenangan Retsu memberikan harapan bagi tim Cina. Tapi dengan gaya bertarung Jiako yang mampu membuatnya kewalahan dan bahkan kerepotan, Retsu mengakui bahwa Jiako adalah sosok yang jenius dan menganggapnya bahwa dialah pemenangnya. Dan sembari menuntun keluar arena membuat semua penonton terpukau atas sikap Retsu yang berbaik hati membopong lawannya. Tapi faktanya Jiako adalah pria tangguh yang ternyata dia masih bugar keadaan tubuhnya, membuat Retsu sangat kesal. Singkat cerita, Jiako di hadapan timnya dia meminta maaf karena telah gugur dalam pertarungannya. Akibat kekalahannya, kelompok mereka gagal mendapatkan kemenangan yang sempurna. Tapi walaupun begitu, Baki cukup terkejut saat kemampuan Jiako yang berhasil membuat Retsu kewalahan. Dan menurut Baki, jika mencari petarung yang tangguh yang mampu mengalahkan Retsu di dunia ini, itu belum tentu ketemu, ungkap Baki. Sementara itu, kakak kandung Lee bersiap berlatih melawan Ali Junior yang akan menjadi lawannya. Dan adiknya memperingati kakaknya bahwa Ali mempunyai gaya petarung yang sedikit berbeda dengan gerakan seni bela diri lainnya. Sementara itu di tempat berbeda, Jiako yang melihat gerakan Ali berlatih seperti tarian, ungkapnya. Hingga mereka berdua berhadapan, petarung Cina yang bernama Han Kaiyo yang akan melawan Ali Junior. Sembari gemuruh sorakan para penonton dan gong yang dibunyikan, Ali lekas melesatkan tinjuannya. Han cukup kagum dengan tinjuan Ali, namun sayangnya Ali tak mempunyai teknik menendang, maka dia akan mencontohkannya. Walaupun dalam boxing tampak tak ada tendangan, tapi hasilnya ada, tapi bukan untuk menyerang, tapi menendang lantai dalam artian memposisikan kaki untuk lebih tepat menyerang musuhnya. Ya, Han harus tumbang dengan 2 kali tinjuan boxing dari Ali, namun Han yang masih belum terima meminta Ali berhenti seakan meminta melanjutkan pertarungannya. Oke. Hingga tiba pertandingan kelima yang ditunggu-tunggu, yaitu Yujiro yang bergelar makhluk terkuat di bumi yang memimpin tim petarung asing akan bertarung dengan juara Rai Tai sebelumnya, Master Kaku, ketua persekutuan petarung Cina. Sebelum itu Yujiro menyindir Master Kaku yang katanya Master Kaku bersumpah memberikan kemenangan yang sempurna bagi tim persekutuan Cina. Tapi nyatanya dia telah mengingkari janjinya. Tapi walaupun begitu, Yujiro sangat mengapresiasi beliau yang telah hidup lebih dari 100 tahun yang hidupnya didedikasikan untuk seni bela diri Cina. Beliau adalah Master Kaku, dan jika dia kalah dalam pertarungan ini, maka 3 kemenangan sebelumnya tak akan berarti bagi timnya. Bersama dengan Master Kaku yang telah tiba, menyapa pendukungnya sembari menyerang Yujiro dengan kursi roda.
Jelas mudah bagi Yujiro menangkapnya dan meminta Kaku untuk lekas duduk di kursi rodanya. Kemudian sembari mendorongnya mengitari ring, Yujiro bertanya pada Master Kaku apa yang dia korbankan dan apa yang didapatkan sampai bisa di titik ini. Bukannya di usiamu yang sangat tua ini lebih baiknya istirahat dan hidup tenang, tapi malah lebih memilih akhir masa tuanya menyiksa dengan latihan bela diri Cina. Kemudian Master Kaku menjelaskan bahwa tiada petarung Cina semenjak 4000 tahun yang mengagumi kekuasaan lebih daripada dirinya. Dan dirinya juga rela melakukan apapun demi kekuasaan walaupun itu harus membuang orang tua atau saudaranya sendiri. Bahkan Master Kaku pun sadar karena mabuk atas kekuasaannya membuat kehilangan harga dirinya. Dan jika balik bertanya apa yang sulit dilepaskan, maka itu adalah kekuasaan. Karena melepaskan kekuasaan hanya membuatnya sakit, ungkapnya. Kemudian Master Kaku bercerita bagaimana 100 tahun yang lalu tubuhnya benar-benar kekar bak bajah karena latihan membentuk otot yang tak terbayangkan. Tak hanya itu, Master Kaku muda juga sering melakukan hal-hal gila melawan binatang yang sangat kuat. Dan waktu itu juga dia hanya mempercayai kekuatan yang dibutuhkan dalam seni bela diri dan sangat terpercaya yang namanya apa itu logika seni bela diri. Bahkan menurutnya hanya omong kosong. Hingga akhirnya dirinya bertemu dengan master sejati yang memahami logika seni bela diri. Walaupun berumuran 60 tahunan, kekuatan tinjunya tak bisa diremehkan, membuatnya harus kewalahan ditendang, ditinju dan dibanting oleh logika seni bela diri yang selama ini dia anggap omong kosong. Dan hal itu juga menjadi titik awal baginya mengenal logika seni bela diri dan mulai meninggalkan alat-alat latihan yang telah membesarkan ototnya. Yang sekarang dirinya berfokus melatih kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Hingga tanpa sadar hari-hari yang dia lalui ternyata sudah begitu lama membuat otot-ototnya mengendur. Dan saat menginjak usia 90 tahunan ke atas, bahkan saat itu juga barang yang enteng terasa berat baginya. Tapi beruntung di titik itu juga dirinya menemukan arti dari sebuah logika seni bela diri. Oh begitu rupanya, ungkap Yujiro paham yang mengertikan bahwa Master Kaku pengguna logika menantang pertarungan yang mengandalkan kekuatan. Kebetulan dirinya bergelar manusia terkuat di bumi. Dan sekarang akan terjadi petarung tenaga terkuat melawan teknik bela diri terhebat. Ayo koi. Sorry. Kawasta? Iya. Walaupun tampak menghindar, tapi nyatanya Retsu tahu bahwa Master Kaku sempat terkena serangan Yujiro yang mengkoyakkan rahang bawahnya. Itu adalah sebuah teknik bernama Saori yang berada di level atas. Hal itu sengaja dia lakukan untuk meredam benturan. Sama halnya seperti ayunan pisau yang coba membelah pisau, tapi luar biasanya Master Kaku bisa bersikap tenang saat menerima serangan di wajahnya. Dan tanpa kacamata, Master Kaku yang hancur menancap dinding menyiratkan serangan Yujiro bukan main-main kuatnya. Dan jelas Retsu sendiri belum bisa melakukan teknik itu, bahkan menirunya. Kemudian Yujiro tak terkejut dengan teknik itu dan sudah mengenalnya bahwa itu adalah teknik yang sudah ada 4000 tahun yang lalu, di mana hal itu sama layaknya ketika seorang menghadapi serangan wajah mempunyai fase terdiam tanpa bergerak. Jelas fase itu membuat situasi menjadi buruk jika terhempas serangan. Sama halnya dengan dahan pohon yang dia mencoba menahan terpaan angin kencang, maka dorongan semakin kuat membuatnya ambruk. Tapi berbeda dengan rumput, angin tak bisa mempengaruhinya karena walaupun rumput diterpah, dia meredam dengan lembut, mengikuti arahnya tanpa menahan dorongan. Dan itu adalah sebuah hukum alam atau insting alam yang sekarang Yujiro paham. Dengan kata lain, untuk membangun insting Saori, Master Kaku telah banyak melewati latihannya. Master Kaku cukup senang mengetahui Yujiro tahu dasar Saori, sembari menghampirinya ingin memulai pertarungan lagi dengan serangan kecilnya.
Ya, hal itu membuat Retsu tercengang. Yujiro bisa menghempaskannya. Faktanya Yujiro sebelum diserang, dia lebih dahulu mencabut rambut Master Kaku, di mana hal itu menghancurkan fokusnya, membuat tubuhnya terdiam sejenak, memperhambatnya untuk melakukan Saori. Dan jelas hal itu memberikan jeda pada Yujiro untuk menghantamnya dengan serangan mediumnya. 才じゃ。 Dan Master Kaku pun tak menyangka ternyata Yujiro bisa menemukan celah dari tekniknya, dan kembali menghampirinya dan menawari pukulan tua bangkanya. 受けてみ。避けた。 Namun Yujiro yang paham bahwa itu bukanlah tinjuan biasa, ia berusaha menghindar, wanti-wanti mengenai tangan Master Kaku, hingga di saat terpojok Master Kaku mulai menyerangnya dengan santai. 何を恐れる。 化け物かよ。 バレちゃった。 Iya, benar saja, barusan itu bukanlah pukulan biasa. Faktanya tinjuan santai yang bisa menghancurkan dinding ring sampai terbelah. Dan ternyata Yujiro sudah tahu betapa bahayanya serangan itu, dan hal itu bisa terjadi karena ketika menggunakan teknik Saori maka tubuh akan kehilangan massa tubuh dan otomatis melemaskan tubuh penggunanya. Sedangkan pukulan yang dilakukan Master Kaku itu berasal dari relaksasi ekstrim yang dia lakukan. Dengan kata lain, Master Kaku memungkinkan mengubah Saori pertahanan menjadi Saori penyerangan. シャオリーとは詰まるところし、あの馬鹿げた打撃力も100キロを超える親父が勝つ。いや、嬉しかろう。 Sempat merasakan serangan beruntun dari Master Kaku, tapi Yujiro masih bisa berdiri tegak tanpa terluka dan membalasnya dengan tawa. Sembari berkata, tanpa sadar kau telah melakukan kesalahan yang membuat Master Kaku dalam masalah, ungkap Yujiro. 半端裕次郎がありえないシャオリーを使っている。 Dan ternyata Yujiro telah berhasil mengkopi jurus Saori, teknik yang sama dengan yang dilakukan Master Kaku. Hanya dengan melihatnya saja memungkinkan dia sekarang lebih tenang menghadapi serangan Master Kaku dan mengikuti arah serangannya. Wah, cukup membuat Master Kaku terkejut ketika Yujiro mampu menggunakan jurus yang sama padanya. Tapi walaupun begitu, Master Kaku tak terkejut lebih jauh mengetahui reputasi Yujiro yang seorang jenius dan bergelar makhluk terkuat di bumi. Tapi sekarang Master Kaku menantang Saori Yujiro melawan Saori miliknya. Mana yang lebih original? Ya, tapi walaupun begitu Yujiro menolak menggunakan Saori karena teknik itu bukanlah gaya normalnya bertarung. Dan barusan hanya iseng-iseng saja, Yujiro punya gaya bertarung sendiri. Kemudian Yujiro menunjukkan bagaimana pukulan terkuat sebenarnya. Menurut Yujiro, bertarung berarti membebaskan kekuatan. Ketar-ketir, oh tidak, beliau sangat semangat karena telah lama dia tak merasakan sensasi ketegangan pertarungan seperti ini. そしてこういう会話も。 闘争の光線か。大祭、その技術こそ。 Dan Yujiro yang sempat terseret beberapa meter akibat serangan Saori Master Kaku membuat Yujiro semakin serius memperlihatkan kekuatannya. Sembari otot yang dia mulai padatkan merusak bajunya dan tampak semua yang melihatnya terdiam. Seakan tak percaya dengan punggung Yujiro di mana otot-ototnya membentuk wajah Oni, wajah iblis. 背中の筋肉が鬼の顔のような。
森の顔を作り出 Master Kaku dibuat terkesima dengan bentuk punggungnya Yujiro dan yakin semua itu pasti terbentuk secara alami, dan mengungkapkan sayangnya Yujiro menganggap dirinya manusia terkuat dan manusia yang lainnya adalah lemah. Itu sama halnya singa yang sering dianggap binatang buas yang menganggap hewan lain adalah mangsanya. Dan kini Master Kaku meminta bersedia melawan mangsanya sembari menghampirinya. Iya, tampak sekarang Master Kaku sudah tak bisa menggunakan teknik sauri pertahanannya lagi, mengakibatkan dirinya terbentur langsung ke tembok tanpa bisa mendarat dengan halus. Tapi walaupun begitu, waktu 100 tahun lebih dirinya berlatih bela diri tak ingin sampai di sini dan sembari memaksakan diri untuk menyerang. を続けるのだが Iya, tapi sayangnya latihan 100 tahun itu masih kurang jika ingin merobohkan tubuh Yujiro yang ternyata masih berdiri tegak tanpa menyerang. Dan Master Kaku masih memaksakan dirinya untuk menyerang terus-menerus Yujiro, dan Retsu yang melihatnya seakan tahu gaya bertarung Master Kaku sudah bukan lagi gaya Kenpo Cina, lebih serangan memaksakan diri. 何者でもない 戦いなのか。 Dan saat sudah selesai dengan tinjunya, cuih, sekarang giliran Yujiro yang menyerangnya. もう十分だろ 出た。背中が。 Tiba-tiba Yujiro menghentikan serangannya karena menyadari bahwa Master Kaku telah meninggal dalam keadaan berdiri secara mendadak. Dan orang-orang medis yang memeriksanya memastikan bahwa Master Kaku mati karena usia tua. 老衰です Jelas hal itu membuat Yujiro marah dan kesal karena sedikit lagi dia akan memenangkan pertarungan ini. Tapi dengan kematian sebelum menerima serangannya, seakan pertarungan bisa dikatakan tiada pemenangnya. これは勝ちなのか。 Singkat cerita, di ruangan medis semua perawat dibuat kaget dengan terbangunnya Master Kaku yang sebelumnya dipastikan telah meninggal. Jelas, dengan melihat Master Kaku kembali hidup membuat semua timnya kaget. Kemudian beliau menjelaskan bahwa lawannya tadi bukanlah manusia, padahal dirinya seringkali melawan hewan buas. Tapi kali ini adalah manusia bergelar terkuat bumi, ya wajar saja dia hampir mati, ungkapnya. Dan Master Kaku membenarkan dokter mengira dirinya telah mati. Memang saat itu Master Kaku merasakan jantungnya berhenti dan pupil matanya membesar. Jelas wajar-wajar saja dari pandangan medis menganggap dirinya telah meninggal. Iya, tapi dirinya melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Master Kaku melakukan hal itu sama halnya setiap perlombaan. Jika ada salah satu peserta mati dalam lomba, maka tiada pemenangnya dan tiada yang kalah. Dia melakukan hal itu karena tak ingin membuat gelar 4000 tahun seni bela diri Cina akan hancur karena dimenangkan pihak asing. 故に負けもなし Dan Yujiro yang mengetahui kabar itu tak kaget dan mengakui kepintaran Master Kaku. Dan singkat cerita, pertarungan telah usai. Walaupun sistem awal pertarungan mencari gelar kayo terhebat, seiring berjalannya waktu malah berubah menjadi pertarungan dua tim antara Cina dan petarung asing. Dengan berakhirnya hasil yang tak jelas, tapi walaupun begitu tampak semua penonton tersenyum puas atas pertarungan ini. Karena negara mereka masih aman dari kata kalah karena akhir pertarungan yang tak jelas. Pada malam harinya, masih di tengah ring, Yujiro bertemu dengan Master Kaku dan dirinya mengungkapkan menyetujui gelar kayo sejatinya diambil oleh Yujiro. Walaupun banyak warga dan petarung Cina sulit menerimanya. Yujiro yang tak butuh pengakuan dari orang-orang, cukup pengakuan dari Master Kaku saja sudah cukup baginya, sembari dirinya pergi. Dan Master Kaku menantangnya diraih tai 100 tahun lagi ke depan. も呼ばれてみたいのよ最強の生物 Singkat cerita, mereka kembali pulang ke Jepang dengan hasil turnamen yang tak jelas siapa yang menang dan siapa kalah. Beberapa hari kembali setelah dari Cina, Baki mencoba melakukan lari jarak jauh melintasi rute yang telah dia tentukan. Hingga ia sampai di sebuah pohon raksasa yang ternyata itu adalah sebuah pohon telah berusia ribuan tahun yang sedari kecil Baki menjaganya dan berlatih di tempat itu juga. タフだな。
Tapi tak lama kemudian dirinya sudah dikagetkan lagi dengan Ali Junior yang ternyata sudah berada di belakangnya sembari meninju Samsak Usang menantangnya bertarung dengannya. 解決したい。 Tapi Baki menolak, dirinya tak ingin lagi bertarung untuk saat ini maupun Ali atau dengan siapapun kecuali oleh satu orang, yaitu ayahnya. Tapi menurut Ali, Baki akan mati. Walaupun begitu, Baki akan terus melakukannya karena ada manusia bertarung karena yakin akan menang dan ada juga yang lari karena yakin akan kalah. Dan menjadi yang terkuat atau yang lemah tak lagi menarik baginya seraya pergi meninggalkan Ali. Namun Ali sendiri akan memastikan dirinya suatu saat akan bertarung melawan Baki. Hai. Singkat cerita, keesokannya di sebuah restoran Ali menemui Kazue dan mengungkapkan bahwa dirinya akan berencana bertarung dengan Baki kekasihnya. Lalu Kazue bertanya mengapa mengabari tentang hal itu. Yang pertama, menurut Ali, Kazue sangat penting bagi Baki yang tak akan tergantikan. Dan yang kedua, Kazue juga sangat penting bagi dirinya dan bahkan ingin menikahinya. Jelas membuat Kazue terkejut, tapi dengan tegas Kazue menolak. Kemudian dengan tenang Ali mengungkapkan sayangnya kedekatan Kazue dengan Baki bukanlah keinginan Tuhan, tapi seorang wanita berhak memilih pasangan pria menjadi pasangannya. Dan sekarang Ali akan memastikan bahwa dirinya akan menjadi pria itu sembari mencium tipis Kazue. それを証明するだけです。 Singkat cerita, pada malam harinya Ali menemui Shibukawa yang karena katanya menjadi salah satu petarung yang dihormati oleh Baki, yang kini Ali ingin menantangnya bertarung. Dengan senang hati pas Shibukawa meladeninya dengan mengawali menyerang. Ali yang sempat terlempar terheran dengan gaya bertarung pas Shibukawa yang ternyata belum dia temui. Tapi walaupun begitu, Ali tak langsung menyerah untuk kali ini. 負ける気がしない。ほうこの Iya, namun Ali menghentikan tinjunya sebelum benar-benar mengenai wajahnya pas Shibukawa. Dan jelas hal itu membuat pas Shibukawa tersinggung karena merasa dikasihani. Tapi Ali di sini hasilnya tak ingin mencelakainya, tapi mengasihani seorang ahli bela diri adalah suatu tindakan yang tak sopan dan meremehkan. Lebih baik dia melumpuhkan Pak Shibukawa. Dengan menyerang otaknya membuat mendadak Pak Shibukawa pingsan. Berpindah pada Kazue yang mengadu pada Baki bahwa ada seseorang yang ingin melamarnya. Baki yang berusaha santai berkata jika ucapan Kazue benar maka dirinya pasti sangat-sangat amat marah. Tapi Baki mengembalikan keputusan pada Kazue. Semua ada pada Kazue, terserah memilih yang mana, karena dirinya tak mempunyai hak atas hatinya. Jelas hal itu membuat Kazue sangat terkejut. Kembali pada Ali yang malam selanjutnya menjumpai Orochidopo yang wajahnya kini telah agak pulih. Dan Orochidopo dirinya tak bisa mempercayai bisa melihat langsung putra Muhammad Ali yang padahal dulu dirinya berangan-angan bisa bertarung dengan ayahnya. Dan Dopo yang ditantang akan bersedia memulai menyerang. まで似てると勉強してやがんな。入ったなこりゃ間に合わねえ。 Sempat beberapa kali terkena tinju Ali membuat Orochidopo terpental, tapi beruntung ini bukan turnamen olahraga boxing, pasti dia kalah ungkapnya. Dan sekarang meminta Ali meneruskan serangan pada dirinya. で見りゃいい。おや Tapi serangan Ali terhenti beberapa kali yang tiba-tiba terhenti seakan tak mampu menghantam Orochidopo. Dan seketika pandangan Ali pada Orochidopo berubah hingga tanpa sadar Dopo menyerang.
Kemudian Orochidopo menjelaskan bahwa tadi adalah sebuah insting alami dari Ali sendiri yang merubah aturannya layaknya petarung Kendo, di mana dalam Kendo posisi terikat latihan dan turnamen akan menggunakan pedang bambu untuk senjata menyerang, seakan senjata yang tak ingin menyakiti lawannya. Layaknya Ali dalam pertarungan ini yang hanya menguji kemampuannya Orochidopo yang masih segan jika harus menyerang mengenai wajahnya. Dan Orochidopo yang berhasil meninjunya karena telah merubah sistem alami pada Ali untuk tidak segan-segan menyerangnya dalam pertarungan ini layaknya menggunakan senjata sungguhan dalam bertarung. Menyiratkan pada Ali, Orochidopo telah mengajaknya bertarung hidup dan mati. Dan Ali yang mulai paham dia akan menyerang Orochidopo tanpa harus memperdulikan jarak dan tanpa segan-segan. いいだろう、謝らない。この野郎。 Yah, dan ternyata Orochidopo harus tumbang kali ini. Berpindah di taman di mana Baki dan Kazue sedang berduaan. Di sini Kazue sangat kesal mengapa Baki mengalihkan pandangan pada wajahnya. Yah, karena jika aku melihatmu terus-menerus bisa jatuh cinta berulang kali, ungkapnya. Membuat Kazue sangat hatinya meleot, dan tiba-tiba di tengah adu cupang mereka dikagetkan dengan hadirnya Ali di belakang mereka. Ali ingin join. Ali mengungkapkan pada Baki jangan jantan bahwa dirinya ingin menikahi Baki. Kazue. Membuat Kazue tertawa terpaksa seakan bingung harus bersikap. Kemudian Baki menghadapnya menanyakan apakah ucapan tadi mempunyai niat untuk membuatnya marah dan bertarung. Namun Ali menegaskan bahwa dia datang sebagai pria sejati yang mengungkapkan perasaan pada wanita yang dia suka bukan lewat WA. Jika memang begitu, menurut Baki dirinya tak berhak menghentikannya karena memang Kazue bukan milik siapa-siapa, ungkap Baki, yang membuat Kazue terkejut. Tapi Kazue menegaskan bahwa dia pacarnya Baki, begitu juga Baki yang mengakuinya. Tapi itu tak berlaku pada semua pria, siapapun boleh jatuh cinta padamu, ungkap Baki. Dan sekarang Baki meminta Kazue memilih satu siapa yang lebih Kazue suka. Dan Baki sendiri tak akan menuntun Kazue untuk memilih dirinya. Dan ungkapan Baki juga membuat Ali puas dan pergi meninggalkan mereka. Dan kini Baki paham bahwa yang berniat melamar Kazue adalah Ali Junior. Kurang puas dengan Pasibukawa, keesokannya Ali mendatangi Jack Hanma di restoran yang dirinya sedang makan untuk mengajaknya bertarung. Sempat menolak tapi akhirnya Jack Hanma menyanggupinya ketika dirinya sedikit diremehkan. Hingga akhirnya mereka memutuskan akan bertarung di sebuah gudang tua dan tanpa basa-basi Jack lekas mengawali menyerang. Berpindah pada jurnalis Jepang sebelumnya yang masih melakukan wawancara pada legenda Muhammad Ali. Namun kali ini sang jurnalis menanyakan pertanyaan pribadinya sendiri, bisakah Muhammad Ali kembali ke arena ring tinju? Kembali layaknya seperti dulu karena rumornya Muhammad Ali sudah tak bisa diharapkan lagi dalam pertandingannya. Namun spontan Muhammad Ali berdiri melakukan kuda-kuda tinju dengan keadaan tremor, dan sang jurnalis yang merasa tak enak hati meminta maaf karena tak bermaksud meremehkannya. Tapi nyatanya tinju Muhammad Ali masih mematikan, membuat sang jurnalis terdiam dibuatnya dan tak percaya beliau masih bisa menggunakan tinjunya sama saat di masa kejayaannya. Walaupun begitu, hal tadi cukup menguras staminanya Muhammad Ali dan mengungkapkan bahwa cinta membuatnya lemah, tapi putranya bisa. Kembali pada Ali yang masih bertarung. Pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Jack Hanma yang kini Ali dibuat babak belur olehnya. Tapi tak lama kemudian Ali sudah dalam keadaan berdiri menyiratkan pertarungan belum berakhir.
Tetap saja Ali harus bonyok dengan serangan yang beruntun dari sosok raksasa Jack Hanma dan bahkan tinjunya membelah lidahnya. Tapi walaupun begitu, dengan terbata-bata Ali masih meminta Jack untuk melanjutkan pertarungannya. Namun Jack yang melihat kondisi Ali yang mengenaskan lebih baik dia meninggalkannya. Singkat cerita, 5 hari setelahnya kembali Ali menemui Kazue di restoran yang sama. Ali yang tubuhnya penuh memar dan lidahnya yang sudah dijahit membuat Kazue sedikit terkejut dan mengungkapkan bahwa ini akibat dari ulahnya. Tapi belum sempat mengungkapkan niatnya menemui Kazue, tiba-tiba datang Pashibukawa yang datang seolah-olah membuat janji pada Ali. Dan Ali yang tahu maksud Pashibukawa, dia lekas meninggalkan Kazue dan meminta maaf dengan alasan telah membuat janji sebelumnya pada Pashibukawa. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah taman. Kemudian Ali bertanya mengapa mengajaknya ke tempat ini. Bukankah pertarungan sebelumnya telah usai? Namun menurut Pashibukawa itu bukanlah pertarungan yang sesungguhnya. Apalagi waktu itu dirinya kalah, jelas dia sulit menerimanya. Dan sekarang Pashibukawa mengajaknya bertarung secara sungguh-sungguh. Ali yang mendengar hal itu dibuat kesal dan kaget, padahal menurutnya pertarungan waktu itu sangatlah menegangkan baginya. Dan Pashibukawa yang terus berfokus mencekram jari-jari Ali sampai membuat jari-jarinya patah serta membentur-benturkan wajahnya ke segala arah tanpa henti. Keesokannya Ali melanjutkan pertemuannya dengan Kazue yang sempat tertunda, yang kini tangan dan sedikit wajahnya dipenuhi oleh perban. Yang ternyata Kazue tahu bahwa itu akibat pertarungannya dengan Pashibukawa. Tapi tak lama kemudian dari sisi jendela tampak Pak Orochidopo yang memanggilnya untuk menemuinya. Dan terpaksa Ali meminta maaf untuk meninggalkan Kazue kedua kalinya. Hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah lahan kosong di mana niat Pak Orochidopo mengajaknya bertanding ulang kembali dan memintanya mengakhiri pertarungan 3 menit karena biasanya yang melintas daerah sini setiap 5 menit sekali. Kemudian Ali bertanya bukankah dirinya sudah mengalahkannya dalam pertarungan waktu lalu. Jelas Dopo mengakuinya, tapi apa salahnya dirinya ingin bertarung kembali, ungkapnya. Ali yang ditantang kemudian melepas besi yang menyangga jari patahnya dan memaksakan jari bengkaknya untuk dipipihkan dan memastikan ini adalah sebuah kekalahan telak Orochidopo. Ya, tapi serangan pertama tinju Ali harus membentur jidat Dopo yang keras hingga mematahkan tulang punggung tangannya dan masih berusaha menyerangnya. Ali yang masih belum menyerah merobek bajunya dan ia mulai melapisi kain tersebut membungkus tangannya sebagai sarung tinjunya. Ali mulai kesulitan karena semua bagian tangan, lutut, dan kakinya sudah terkena serangan dari Orochidopo, mustahil bisa bertarung. Setelah Ali ingin melanjutkan atau tidak pertarungan ini, ungkap Dopo, atau dirinya bisa menyerangnya dari belakang jika mau, sembari pergi meninggalkannya. Singkat cerita, keesokannya Ali kembali menemui Kazue yang sebelumnya terus-terusan tertunda, yang kini kondisi Ali sangat mengenaskan dengan perban di mana-mana, ditambah menggunakan tongkat karena kakinya yang sempat patah. Tapi dengan pertemuan yang selalu gagal dan kondisi Ali yang semakin parah setiap pertemuan, tanpa sadar mereka makin saling bertemu. Bahkan menurut Ali, atas pertemuan yang sering ini, mereka menjadi tahu satu sama lain. Contohnya seperti Kazue yang suka teh lemon dan sedangkan dirinya yang suka kopi panas. Dan satu lagi, pertemuan mereka yang sering ini seakan mereka punya kebiasaan yang tanpa sadar sering terjadi. Kazue yang sering duduk dekat pintu masuk dan dirinya yang membelakangi pintu masuk. Namun Kazue yang tak mau bersikap lebih dalam karena menjaga perasaannya pada Baki, dia memilih diam dan mengalihkan pertanyaan apakah lukamu ulah kalah bertarung dari Orochidopo. Tapi dengan tegas dirinya belum mengaku kalah, ungkap Ali.
Singkat cerita, malamnya Ali sudah kembali ke kamar hotelnya dan tiba-tiba pelayan datang dan mengungkapkan jika ada seseorang yang ingin menemuinya, yang membuat Ali sangat penasaran. Ternyata itu adalah ayahnya yang menunggunya, yang membuat Ali terkejut atas kedatangan ayahnya ke Jepang dan bertanya mengapa ke sini. Dan ayahnya datang berniat ingin bertarung dengan anaknya sendiri tanpa sarung tinju, ungkapnya. 準備はいいかな？ Ali sempat menolak dan kebingungan karena mereka sudah lama tak bertemu, tapi tiba-tiba ayahnya mengajak bertarung, terlebih ayahnya sudah lama tak bertarung. Tapi kemudian ayahnya mengungkapkan bahwa dia sudah berlatih berjalan selama 18 bulan, dilanjutkan dengan latihan tinju samsak, bahkan bertarung di ring bersama petarung berpengalaman. 残念なことに僕はこんなコンディション Namun lagi-lagi Ali menolak karena kondisinya tak memungkinkan untuk bertarung. Namun di sini ayahnya sangatlah kecewa, menganggap Ali sangatlah pengecut, tak berani melawan pria tua 60 tahunan bahkan sakit-sakitan ini, ungkapnya. Bukankah sebagai seniman bela diri harus bersiap bertarung dalam kondisi dan situasi apapun? Tapi di sini Ali malah mengeluh soal kondisinya sangat memalukan bagi ayahnya dan memintanya lekas pergi ke kamarnya. 恥を知れ！帰る！ やります。 Merasa diremehkan dan dikatakan pengecut, Ali bersedia bertarung dan ayahnya yang meringis seakan bahwa dirinya berhasil memancing amarah putranya. Kemudian Ali Junior berlari ke arah ayahnya. 呼ばせない。呼ばせない。絶対に呼ばせ。 Ya, Ali harus menerima pukulan cepat ke wajahnya walaupun sudah tua dan melewati 5 tahun yang kejam dan keras. Pukulannya menggambarkan latihan yang sangat luar biasa. Ali terkejut dengan kemampuan ayahnya, tapi ini baru pembukaan. Dengan menerima serangan beruntun dari ayahnya membuat Ali tumbang, namun sayangnya Ali masih lambat dan lemah, ungkap ayahnya. Beberapa saat kemudian Ali yang mulai pulih di kamarnya bersamaan tiba-tiba datang Pak Tokugawa menawari Ali untuk bertarung dengan Baki Hanma, calon manusia terkuat. Namun di sini ayahnya yang seakan memanas-manasi putranya bahwa putranya Ali Junior tak mempunyai keberanian seperti itu dan dia pasti akan terus-menerus mencari alasan untuk menghindar. Namun merasa tersinggung sembari bersimpuh, Ali menerima tantangannya. あなたは戦士じゃ。 Kemudian scene berpindah di kediaman Pak Tokugawa yang sedang bersama utusannya yang menyampaikan bahwa Baki menerima tawaran bertarung dengan Ali juga dan akan bertarung sekuat tenaga, ungkapnya, yang membuat Pak Tokugawa sedikit terkejut. 受けたのか？はい。 Sementara itu Ali sendiri masih berusaha melatih tinjunya walaupun dengan lengan yang penuh perban tanpa henti. 何時間が走ってすごいね、人体。 Singkat cerita, sore harinya Ali menemui Kazue dan Kazue bertanya apakah Ali akan bertarung dengan Baki. Tentu saja karena Ali sangat membenci Baki karena Baki mempunyai Kazue dan memegang calon terkuat di dunia. Sedangkan keduanya adalah yang dia inginkan, maka harus melewati dindingnya, ungkap Ali. 2つを手にするためには彼は避けて通れぬ障害。強いよすごく。知ってます。 Di sisi lain, Pak Tokugawa bertemu dengan Nigari, salah satu seorang yang pernah bertarung dengan Muhammad Ali sang legenda. Dan Pak Tokugawa menanyakan siapa yang kira-kira akan menjadi juara dalam pertarungan Baki dan Ali kali ini. Namun di sini Nigari yang pernah kalah dalam turnamen melawan Muhammad Ali sang legenda meyakini bahwa putranya lah yang mewarisi kemampuan ayahnya dan pasti Ali Junior yang akan menang. Di sisi lain juga Master Orochi Doppo dan Pashibukawa meyakini bahwa pemenangnya dalam turnamen ini pasti Ali Junior. 一致しましたな。 君の目の前でハンマーを倒す。 Singkat cerita, Ali bersiap mendatangi gedung turnamen. Di dalam mobil, sang supir mengapresiasi Ali karena akan bertarung dengan Baki. Sedangkan Ali sendiri jika mengkecualikan ayahnya, Baki adalah bergelar manusia terkuat di bumi. Sempat ketar-ketir dan menyiratkan pada Ali malam ini akan terjadi pertarungan yang menegangkan.
Sesampainya di gedung turnamen, Ali langsung diantarkan asisten Pak Tokugawa ke arena ring dengan perasaan yang sedikit cemas melawan Baki. Namun tiba-tiba ya, ternyata itu adalah lompatan dahsyat dari Yujiro Hanma yang membuat penonton kaget atas kehadirannya. Dan setelah berbincang atas kekuatan putranya Baki, sosok yang suatu saat akan menantangnya juga. Namun tiba-tiba Baki datang meminta ayahnya menyingkir dari arenanya. Dan tampak Muhammad Ali yang ikut menyaksikan pertarungan putranya. Dan sekarang Yujiro akan memulai aba-aba pertarungan mereka. Dimulai Baki yang menghampiri Ali perlahan. 最短距離勇気入られるチャンピオン Ya, cukup satu serangan Baki berhasil menumbangkan Ali. Tak lama kemudian dirinya kembali tersadar dan Baki yang bertanya dilanjutkan atau tidak. Ali yang kembali bangkit memastikan bahwa serangan tadi adalah serangan terakhir Baki dan dia siap untuk bertarung sampai mati. Sebagaimana yang diajarkan ayahnya, meninju sebelum ditinju, membunuh sebelum dibunuh. Dan iya, tapi lagi-lagi testis Ali diserang membuat senap yang luar biasa di testisnya dan kini mudah bagi Baki menyerangnya. Oh, testis terus tuh yang nyerang nih anime. Masih kurang puas, kemudian Baki mulai mengunci leher Ali dengan lengannya sekuat tenaga, membuat Ali yang kini diambang kematian. Iya, tiba-tiba Muhammad Ali ayahnya datang yang langsung menghentikan Baki. Baki yang diserang tak marah, malah ia merasa terhambat mendapat tinjuan dari sang legenda boxing. Untuk Anda lekas datang, jika tidak Ali pasti mati, ungkap Baki. Muhammad Ali sendiri mengetahui hal itu, makanya dia menghentikan pertarungan ini dan meminta maaf jika perlakuannya tadi kurang sopan. Mengetahui Ali yang sudah tak bisa bertarung, Baki berbalik dan menantang ayahnya. Karena Baki ingin lekas mengakhiri kisah cita-citanya di mana Baki remaja berusaha mengalahkan ayahnya. Ditambah diketahui ibu Baki sendiri terbunuh oleh ayahnya Yujiro Hanma. Dan kini Baki yang sudah mulai dewasa sudah bersiap menantang ayahnya. Yujiro yang mendengar hal itu pun bersemangat. Sebagaimana Yujiro tahu banyak insiden sekali yang mengubah Baki anaknya berevolusi menjadi sangatlah kuat. Dengan kata lain, Yujiro sudah menganggap Baki sudah layak menjadi lawannya. のはずだった脆弱なる子猫はいつしかなる熟成を諦めずやがて俺の餌として完成を認めてるオーガがバキを敵として認め Namun pertarungan tak dilakukan sekarang dan meminta Pak Tokugawa atur jadwal pertandingannya. Singkat cerita, di sebuah lorong Ali menangis karena berakhir dengan kekalahan yang jelas sulit diterima olehnya. Namun ayahnya yang tak bisa berbuat apa-apa memilih meninggalkannya sementara. Kemudian Kazuo yang melihatnya tak tega merasakan apa yang dirasakan Ali. Dan kemudian ia berlutut dan mulai memeluknya dengan nyaman. Oh. Kemudian di sisi lain, Orochi Doppo dan Pashibukawa telah gagal memprediksi turnamen ini yang ternyata Baki yang keluar menjadi juaranya. Menyadari Baki yang bertambah kuat, kemudian kabar tentang Yujiro sang bergelar manusia terkuat menganggap Baki layak menjadi lawannya mulai tersebar di kalangan petarung Jepang. Kemudian di scene berbeda, Doppo sedang berdua bersama dengan Baki dan Orochi Doppo mengungkapkan telah lama mereka berteman tapi belum pernah bertarung. Tapi Baki meluruskan bahwa Doppo salah tentang dirinya, bahwa alasan dia mengejar keahlian dan kekuatan bukanlah ingin menjadi yang terkuat di dunia. 俺は地上最強を目指しちゃいない。なんて言いやがってたまたま地上最強だからそれはまた随分 Singkat cerita, di malam pertarungan mereka semua petarung kota datang. Namun mereka bingung yang hanya Baki yang terdiam seakan menunggu sesuatu. Hingga jam 7:58 semua dibuat tercengang ketika mereka melihat bentuk visual dari lawan Baki, Yujiro Hanma, yang begitu besar. 格闘家たちの目に立ち位置した対戦相手その東アフリカ
Sementara itu di detik yang sama Yujiro sendiri sedang berada di Afrika Timur di siang harinya, di mana perbedaan waktu antara Jepang dan Afrika berbeda 6 jam, yang sekarang sedang menantang seekor raja hutan. Sementara itu di kepolisian di Jepang, Pak Sonoda dan lainnya sudah dikagetkan dengan tahanan narapidana Yanagi Roko yang sudah kabur, meninggalkan para penjaga yang sudah mati mengenaskan dengan wajah yang hancur. Kemudian salah satu sipir penjara yang selamat bercerita jika saat ingin memindahkan Yanagi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, dirinya digiring dengan polisi bersenjatakan lengkap. Tapi siapa sangka Yanagi yang seperti orang gangguan jiwa menyerang mereka membabi buta. 踊り暴れるシーツ血しぶき悲鳴シーツが舞い降りた時入ります。 Beberapa hari kemudian Pak Sonoda melapor atas kaburnya Yanagi, terpidana mati mereka, pada Inspektur Jenderal Kepolisian. Mengetahui itu, sang jenderal mengarahkan Sonoda untuk memeriksa tahanan narapidana dengan kasus yang sama sebelum khawatir jika mereka melakukan hal yang serupa. 了解しました。になっているとは。 Sementara itu, Dorian sendiri direhabilitasi di kuil Bailin, tempatnya di Cina, di mana tempat Dorian menimba ilmu bela diri sampai mendapatkan gelar kayohnya. Sesampainya di ruangan Dorian, Pak Sonoda sudah dibuat kaget dengan Dorian yang ternyata sedang melukis permen. Ditambah lukisan Dorian yang cukup laku dijual pasaran, ungkap biksu yang mengantarkannya. Tapi dengan hobi baru, Dorian membuat postur tubuhnya sedikit berubah karena Dorian yang melukis kanvas yang rendah tanpa dengan sebuah kursi. Posisi itu sama dengan latihan bela diri Cina yang memperkuat tubuh bagian bawah, atau juga disebut dengan teknik Zanzuang. Namun Pak Sonoda mempunyai firasat buruk pada Dorian bahwa ini bukanlah rehabilitasi, melainkan mempunyai rencana besar yang telah disiapkan Dorian yang sudah jelas terlihat dari tatapannya. Berpindah pada sebuah penjara yang menampung duel, di mana penjara itu gelap gulita akibat anggaran yang dipotong, dan kepala sipir yang mengungkapkan bahwa begitu duel yang menjadi tahanan di sini tak membutuhkan lampu ataupun suara, karena duel yang buta memecahkan gendang telinganya sendiri. Dia lakukan hal itu tak ingin bergantung dengan pendengarannya, tapi dia akan melatih rasa dan instingnya untuk membaca situasi di dekatnya. Ya, Del melatih kulitnya sebagai indera peraba untuk merasakan dan membaca situasi di dekatnya, dan nyatanya itu berhasil. Jelas menyiratkan rencana besar yang akan dilakukan oleh Doyle menurut Pak Sonoda. Kemudian Pak Sonoda mendatangi penjara di sebuah pulau terpencil, di mana sipir penjara berkata tak ada kegiatan yang mencurigakan pada Shikaroski. Tapi hanya saja sang sipir dibuat kaget dengan kekuatan jari-jari Shikaroski, di mana saat itu sadirnya berpatroli, uang koinnya terjatuh dan masuk ke dalam ruangan Shikaroski dikurung. Tapi tak lama kemudian koinnya sudah keluar dengan keadaan bulat bak seperti meremas kertas. Dan bahkan saat Pak Sonoda menjenguknya, tampak Shikaroski yang sedang mencengkeram dinding polos tanpa sebuah pijakan ataupun sesuatu untuk pegangan. Entah dia dalam keadaan sadar ataupun tertidur, tapi yang jelas Shikaroski melakukan hal itu sampai pagi harinya, ungkap sipir. Dan membuat Pak Sonoda yang melihatnya pun tercengang. Berpindah di sebuah rumah sakit di mana Sepek ditahan di sana, salah satu narapidana mati yang paling brutal dan jahat. Namun dia akhirnya kalah dalam pertarungannya melawan Hanayama, membuat imunnya menurun dan dengan pesat membuatnya seperti umur aslinya. Dan sekarang Pak Sonoda diperlihatkan bagaimana perkembangan tubuh Sepek di sebuah layar tomografi, di mana warna merah dalam gambar merupakan sebuah otot yang mewakili suhu tubuh yang berawal dari bahu kemudian menyebar ke seluruh badan, sebuah perubahan yang sangat cepat. Kemudian sang dokter mengungkapkan padahal Sepek sendiri sedang berbaring di rumah sakit, tapi anehnya gerakan otot suhu panas di tubuhnya terus bergerak layaknya seseorang yang sedang berenang di lautan dengan gaya kupu-kupu. Tapi kali ini bukan air, pasalnya gerakannya begitu kuat layaknya berenang dengan gaya kupu-kupu di lautan lendir, yang jelas membutuhkan tenaga ekstra jika ingin berenang. Sementara itu Sepek yang terbaring memang membayangkan dirinya berenang di lautan lendir sembari mempergerakkan ototnya perlahan tanpa mempergerakkan tulangnya, membuat tubuhnya perlahan pulih seperti semula. Melihat fenomena bersamaan ini menyiratkan pada mereka bahwa fenomena sinkronisasi sebelumnya akan terjadi kembali, dan meminta Pak Sonoda untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
Oke, sekian dulu dari season pertarungan Baki Raitai, pertarungan Raitai.